ibarat chef. Apa yang kamu masak tinggal dinikmati. Bagaimana nanti komentar yang menikmati, kurang garam apa kurang asam atau kurang kecap, tinggal nanti yang menikmati. Untuk 9G yang hari ini ujian apresiasi, dicermati, dicermati di mana lebihnya, di mana kurangnya. Ibarat kamu menikmati masakan yang sudah dihidangkan oleh 9C. 9C, siapkah hari ini kalian menyajikan uji praktek pagelaran? Panggung dan waktu selebihnya milik kamu, manfaatkan sebaik-baiknya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dalam pagelaran seni budaya kelas 9C. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lelita Deli Putri Safelin, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Kepala PLT SMP Negeri 6 Blora, Ibu Tri Handayani SPD MPD. Yang kami hormati, Bapak Edi Suharyanto dan Bapak Mundari SPD gelar selaku penguji praktek pagelaran seni pada pagi hari ini. Yang kami hormati, Ibu Ririn Herni Widyarini SPD selaku wali kelas 9C, serta teman-teman kelas 7, 8, dan 9 yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan limpahannya kita semua dapat hadir dan berkumpul di panggung kesenian. Jangan lupa ditap-tap layarnya. Hari ini pagelaran dari kelas 9C. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita awali kegiatan pagi ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar nilai-nilai budaya dari tanah Pasundan. Kita akan Oke, menyanyikan selamat lagu Indonesia Raya menyaksikan. dan Mars SMP Jangan lupa Negeri ditap-tap 6 ya. Blora Melangkah Bersama yang dipimpin oleh Kahila Amena Araseli. Ya, baru Kepada mulai yang ini, baru pembukaan. Araseli, kepada Yang kelas seluruh 7 dan hadirin 8 dimohon pembelajaran untuk seperti berdiri. biasa. Terus yang kelas 9 ujian praktek. Nah, salah satunya yaitu seni budaya, prakteknya pagelaran. Mau lihat Bu, silahkan ayo ke SMP 6, alumni-alumni ditunggu. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku.
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan. Mati semua ya, Pak? Mati semua. Tadi jelek, Pak. Mati semua, Pak. Ya, ini lo jadi bos. Mati suaranya, Pak. 9G besok ya, jangan lupa saksikan besok kelas 9G tampil Reok Ponorogo. Speakernya rambut ini semua. Enggak tahu. Iya, benar. Pakai Bluetooth aja, Pak. Pakai Bluetooth aja, Pak. Iya. The Bluetooth device is connected successfully. Lagu berikutnya. Aja grogi le. Deketi Pak Edi grogi. Pak Edi ya, tadi Pak Edi, ini Pak Edi jadi penguji 9B hari apa tuh? 9B besok hari Sabtu. Alumni boleh silahkan kalau mau nonton ke sini, dipersilahkan, ditunggu sama Pak Edi. Enggak, live TikTok aja, nanti kebanyakan kalau dimasukin di YouTube.
Selanjutnya, akan menyanyikan lagu salah satu daerah dari Jawa Barat yang berjudul Teteh. Jangan lupa di share ya. 9A. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Maulana Chandra Fatir Fadilah. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Esa, dengan penuh kerendahan hati kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Atas berkat rahmat dan karunia-Mu, hari ini kami dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan acara pergelaran seni budaya kelas 9C dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara pagelaran seni ini sebagai wadah untuk mengapresiasi keindahan karya cipta-Mu, serta sebagai upaya kami melestarikan budaya dan seni yang bernilai luhur. Limpahkanlah keberkahan, rahmat, serta taufik dan hidayah-Mu agar acara ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan bermanfaat bagi kita semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan kreativitas kepada seluruh panitia, peserta didik, dan pengisi acara. Hindarkanlah kami dari segala hambatan, aral melintang, dan hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga acara ini dapat memancarkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini sebagai ajang untuk meningkatkan rasa cinta tanah air, mempererat tali silaturahmi, serta memupuk rasa percaya diri bagi generasi muda dan berekspresi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia Pagelaran Seni Budaya kelas 9C kepada Listiana Oktaviani kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 6 Blora Ibu Tri Handayani SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penguji Uji Praktik Pagelaran Seni Budaya, Bapak Edi Suharyanto dan Bapak Mundari SPD. Yang saya hormati Ibu Ririn Herni Widyarini SPD MPD selaku Wali Kelas 9C. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka pelaksanaan ujian praktik pagelaran kelas 9C dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan, saya Listiana Oktaviani selaku Ketua Panitia Pagelaran mewakili segenap anggota Panitia Uji Praktik Pagelaran Seni Budaya tahun 2025-2026. Pagelaran ini bukan sekedar tugas akhir mata pelajaran seni budaya, melainkan bentuk dedikasi kami untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Ini adalah wujud apresiasi kami terhadap seni tradisional yang dipadukan dengan kreativitas generasi muda. Saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru atas bimbingannya, serta kepada seluruh teman-teman yang telah membantu persiapan jalannya acara ini. Semoga kita semua dapat menjalankan ujian praktik ini dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama persiapan hingga pelaksanaan ujian praktik ini ada kekurangan baik dalam koordinasi, persiapan, maupun hal-hal lainnya yang mungkin kurang berkenan. Kami sadar bahwa tidak ada yang sempurna, namun kami telah berusaha semaksimal mungkin. Oleh karena itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan dan keterbatasan kami. Seperti yang kita ketahui, ujian praktik ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kita dalam memahami, mengapresiasi, serta menampilkan berbagai bentuk seni budaya yang telah kita pelajari selama di SMP.
Oke, jangan lupa Pada di-share ya kesempatan guys ya. Ini ini, sebentar lagi saya akan memaparkan akan materi mulai. ujian praktik yang akan kita Ini masih laksanakan. pembukaan terlebih dahulu, bentar lagi. Bentuk Ada- pagelaran yang akan kami tampilkan antara lain seni tari. Kami menampilkan tari. beberapa tarian tradisional Terus dan ada- kreasi sebagian kecil dan dari Provinsi Jawa Barat, yakni 4 tari tersebut antara lain tari Padalarang, yaitu salah satu tarian tradisional dari daerah Padalarang di Jawa Barat. Tarian ini biasanya menggambarkan kehidupan masyarakat Sunda. Tari Sancang Gugat, tarian ini menggambarkan perjuangan, keberanian, dan protes masyarakat Sunda modern terhadap ketidakadilan, menggabungkan kegerakan tradisional yang dinamis dengan elemen kontemporer. Tari Hanastri, salah satu karya yang ditarikan oleh wanita dengan menonjolkan karakter feminim, anggun, dan lincah, seringkali menggambarkan keindahan dan watak wanita Sunda. Tari Yurayunita, pertunjukan koreografi kreasi baru yang memadukan unsur tari tradisional Sunda dengan sentuhan modern, diiringi lagu Bandung dari album Tutur Batin. Tarian ini menonjolkan gerakan energik seperti menggoyangkan bahu dan melenggokkan tangan khas Jaipongan, sering dipentaskan dengan iringan musik Sunda. Selain menampilkan seni tari dalam ujian praktik pagelaran kelas 9C, kami juga menampilkan drama musikal Lutung Kasarung yang bermaksud untuk memberikan pesan atau nilai moral dalam kehidupan masyarakat, yaitu rasa iri dengki dalam diri seseorang. Sifat seperti itu akan membuat seseorang itu terjerumus dalam penyelesaian diri. Kebaikan dan kebenaranlah yang akan tetap menjadi pemenang dalam kehidupan masyarakat dan membawa akhir yang indah. Setelah kami melaksanakan uji praktik pagelaran, siswa tetap harus menjaga ketertiban dan kebersihan panggung. Terima kasih teman-teman sekalian, terutama apresiator yakni kelas 9G yang telah kondusif, menghargai dan meluangkan waktu untuk mengapresiasi uji praktik pagelaran kelas kami. Demikian pemaparan materi mengenai uji praktik pagelaran seni budaya kelas 9C. Saya berharap kami serta kita semua dapat melaksanakan uji praktik dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara pembukaan pagelaran seni budaya. Untuk selanjutnya kita memasuki acara inti pagelaran seni budaya kelas 9C yang akan dipandu oleh host Dika Rizky Yanuar. Akhir kata, saya selaku pemandu acara pembukaan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tampilkan penampilan yang pertama, yaitu tari Padalarang yang akan ditampilkan oleh Listiana Oktaviani, Wida Ayapuri, Visela Marta Zalena, Erina Azhar Erum, dan Naila Azalia Putri Asandi. Selamat menyaksikan. Ya guys, ini sudah mulai, silakan di tap di share ya. Ini penampilan pertama yaitu tarian tari Padalarang. Kok turun penontonnya? Ayo. Ini bukan lomba, tapi pagelaran ujian praktek kelas 9C ini. Besok jadwalnya 9G.
Beri tepuk tangan yang meriah pada penampilan tari Patalara. Selanjutnya, kita akan menampilkan tari Sancang Gugat yang menggambarkan perjuangan masyarakat Sunda modern dalam menghadapi ketidakadilan dan mempertahankan kebenaran, yang akan ditampilkan oleh Bagas Adi Nugroho, Davin Emiliano Saputra, Ananda Febian Maulana, dan Kokoh Prakoso. Selamat menyaksikan.
Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan tari Sancang Pukat. Wah, wah, keren sekali ya penampilan tadi. Wah, jelas penampilan yang keren. Bagaimana nih teman-teman semua? Keren kan? Keren. Kita lanjut ya. Kita lanjut ya untuk acara berikutnya. Baik, jangan tunggu lama-lama lagi. Kita langsung tampilkan saja penampilan selanjutnya, Tari Hanastri. Tari Hanastri ini mencerminkan keseimbangan antara kelembutan dan kekuatan karakter wanita. Menjadikannya perwujudan simbolik dari harga diri dan disiplin yang akan dibawakan oleh Diah Ayu Prasetyani, Nadia Eko Febiana, Sania Aska Hoirun Nafiah, dan Suci Ramadini. Beri tepuk tangan yang meriah. Kabel, kabel tarik. Nggak ada silate, nggak ada. Monggo alumni 2023 kalau mau datang. Enggak, sekarang itu pakai banner. Bukan seperti dulu. Dulu kan melukis sendiri toh. Jangan lupa sambil ditap-tap layarnya dibagikan ya, biar rame. Halo Revan, kok kamu hari Sabtu kemarin nggak kesini Van? Lala sama Una kesini loh Van.
Kak. Terima kasih mawarnya, terima kasih, terima kasih. Nanti ini ada dramanya tentang Lutung Kasarung ya. Soalnya ini kan ngambil tema Jawa Barat, Pasundan, Bumi Pasundan. Gimana itu Roni? Oh, di Jogja. Iku Indonesia menggambar dari ini kan satu bulan. Luar biasa, suguhan yang sangat memukau dari teman-teman yang membawakan tarian Astri. Tepuk tangan paling meriah untuk tim tari kita. Semoga penampilan tadi dapat membawa semangat dan keindahan bagi kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya, pembacaan sinopsis drama musikal Lutung Kasarung yang akan dibawakan oleh Wida Alia Puri. Beri tepuk tangan yang meriah. Lima tahun lalu di Kayangan Sunda kuno terjadi tragedi naas yang menimpa Pangeran Guruminda. Ia dengan sadar menolak mentah-mentah serta merendahkan ketika ia dijodohkan dengan seorang dewi. Karena kesalahannya itu, ia dibuang ke bumi dalam rupa seekor lutung. Kutukan tersebut hanya bisa dihilangkan dengan kekuatan cinta sejati yang tidak memandang rupa. Di bumi ada sebuah kerajaan pasir batang yang dipimpin oleh Raja Prabu Tapa Agung. Ia adalah seorang raja yang amat bijaksana. Raja tersebut memiliki 7 anak, salah satunya 2 putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Purbararang dan Purbasari memiliki sifat yang amat berbeda. Purbararang memiliki sifat yang tidak bijaksana, sombong, pemarah, dan kasar. Meskipun parasnya cantik, tapi ia memiliki sifat yang tidak baik. Berbeda dengan Purbasari, ia memiliki paras yang cantik, terkenal dengan perempuan yang amat baik, bijaksana, dan lemah lembut. Karena sifatnya yang baik itu,
maka banyak sekali yang senang dengan Purbasari. Suatu hari masa pemerintahan Raja Praputapa Agung telah berakhir dan yang diminta untuk menggantikan raja yaitu Purbasari karena ia memiliki sifat yang baik dan bijaksana. Akan tetapi mendengar hal itu Purbararang tidak menerima hal itu. Ia sangat iri kepada Purbasari lalu ia datang menemui seorang dukun untuk menyalakai Purbasari. Rencana apa yang akan dilakukan Purbararang? Bagaimana nasib Purbasari nanti? Saksikan selengkapnya di drama musikal Lutung Kasarung kelas 9C. Kan tadi Pak Misri minta untuk verifikasi nilai rapor 9D hilang, minta dikirimkan pagi. Terus nonton itu udah Pak Misri. Baik, hadirin yang masih penuh semangat, setelah kita disuguhkan penampilan tarian Astri, kini saatnya kita masuk ke dunia yang berbeda. Dunia di mana si jahat Purbararang mencoba merebut tahta dan si baik Purbasari harus berjuang di hutan. Tapi, apakah kesembuhan itu nyata atau hanya khayalan? Mari kita saksikan drama musikal Lutung Kasarung. Orang kepentok masalah. Orang itu dia akan sadar kalau sudah mentok persoalan yang membuat dia dalam titik nadir. Titik Selama nadir ini kan keterpurukan. aman-aman mawon kehidupannya dia. Iya. Sorry guys, hari ini hari terakhir aku single. Sorry guys, oke guys. Dari mana gitu? Be right back, guys. Ini dia. Oke guys, ini Lutung Kasarungnya itu modern ya guys ya. Oke guys. Ini prank ya? Ini bercandaan ya? Masa aku nikah sama cewek kayak gini? Mana itu tuh? Ini serius? Kalian gak bisa ngeliat mukanya sih? Kayak monyet. Masa kayak monyet. Jadi, pangeran nggak mau nikah sama aku? Nikah sama kamu? Kau pikir? Ya enggak lah! Oke. Siapa yang dia? Dewi, Guru Minda, rupamu tidak selaras dengan sifatmu. Salam dari Dina Apriliani Asung. Amin, terima kasih kakak alumni SMP 6 Menjadi Blora. seburuk sifatmu. Monggo kalau mau main-main ke SMP Negeri 6 Blora. Ini mumpung masih ada pertunjukan sampai tanggal 25 Mei. Kutukan hanya bisa dihilangkan dengan kekuatan cinta sejati yang tidak memandang rupa. Lima tahun kemudian di kerajaan Pasir Batang. selamat datang semuanya di kompetisi kecantikan kerajaan Pasir Batang. Dress up, make up, aku udah siap. Sayembara mewariskan saya akan duduk di singgah sana. Make up, Boleh monggo alumni monggo main, ini pagelaran sampai tanggal 25 Mei. Setiap pukul 8 dimulai sampai selesai ya. Besok penampilan dari 9G. Ada penampilan apa itu namanya? Teriak Ponorogo besok. it's number one. So girl, you better run, run, run. Siapa yang gak kenal Purbasari, paling cantik di seluruh negeri. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, it's your problem kalau iri.
sih temenin Nadia ya. Pak Oke, Edi yang nilai ini tanpa ya. lama-lama lagi, Untuk kita pengujinya undang ada Pak juri Edi kita selaku penguji 1 dan Yang Pak mulia, Mudari Rama selaku penguji 2. Prabu. Ini dramanya tentang lutung sarung dari 9C. Wow, putri-putriku cantik sekali. Makasih, Tang. Oh iya iyalah cantik. Orang papanya aja ganteng, karismatik. Ya, ini teater. Aku jadi malu. Drama apa tuh namanya? Kamu pasti Lutung ngomong kesandung. ini supaya kamu yang aku menangin kan. Tapi emang siapa yang menang, Pak? Iya juga ya, harus ada yang menang ya. Aduh, aku jadi bingung gimana ya. Aku mau pikir-pikir dulu, pusing. Aduh. Papa tuh harus tenang supaya pikirannya jernih. Papa tuh harus mikir yang benar karena hadiahnya gede loh, Pak. Kerajaan ini loh. Bener, hadiahnya besar sekali yang nanti akan menjadi ratu di Itu kerajaan ini. apa namanya rajanya bener-bener selai. Aku mau nanya Kemarin aja di nih, mau putri nanya. video anak cowok Nanti yang nembak misalnya cewek sebelum di atas Papa panggung meninggoy nggak, gitu, Pak? yang Papa Pas pilih pentas mukanya kayak tiba-tiba gitu. jadi jelek gimana? Jangan lupa tap-tap layar. Siapa yang puter? Siapa yang punya videonya Pak Edi atau siapa? Boleh dong ya. Ditap-tap dia layarnya ya. Selai banget rajanya, ya Allah. Jika ya. Noted, Pak. Pak Edi, oke, nanti sekarang tak saatnya minta Pak kita Edi masuk ke videonya. Pengumuman. Purbasari boleh kembali duduk di tempat, Purbararang boleh kembali duduk di tempat. Ini hostnya Saya Bu Leli persilakan loh. Rama Prabu Sini untuk main ke mengumumkan sampai 6. Siapa pemenangnya? Saya umumkan kepada seluruh rakyat bahwa yang akan menjadi ratu di kerajaan ini sudah saya pikirkan secara mendalam. Dan dia adalah Tahun berapa Kak, kalau boleh tahu? Selamat kepada Purbasari, ratu kita. Pak Lurus ini masih nguji ujian praktek kelas 9 agama Kalian tahu aja Purbararang 2016. Oke, nanti coba tak minta Pak Edi videonya. Putri, banyak koneksi. Sekali ku suruh langsung beraksi. Ya Gunter, ya Allah, Gunter kocak banget jadi badukon. Keputusan juri ditarik kembali. Dan yang menang sebagai ratu tercantik kita adalah Purbararang. Teman-teman, ayo kita angkat kipas berwarna merah sambil teriak Purbararang ratu kita. Oke, siap? 1, 2, 3. Waduh, untuk rumahnya Guntur kurang tahu ya Kak ya. Tapi anaknya tuh kocak Guntur itu. Oh Papa, apa salahku? Kenapa Papa mengusirku? Aku tidak bersalah. Purbararanglah penyebab semua ini. Gak ada siapa-siapa, sendirian tanpa arah. Hitam gelap gulita, aku tidak tahu harus bagaimana. Muka kamu kenapa? Panjang deh ceritanya. Muka kamu kenapa? Muka aku emang kenapa? Muka kamu lutu. Aku kan emang lutu. Tapi kok kamu bisa ngomong?
Nanti lo Panjang deh ceritanya. Oke. Kamu habis ini ada kegiatan apa gitu? Nggak ada. Kamu? Nggak ada. Oh. Oh. Kalau gitu, kita cerita panjang aja. Boleh, boleh. Kamu duluan ya. Oke. Monyet-monyet, ayo. Susun formation. Namaku Lutung Kasarung, monyet sakti, monyet bertarung, penguasa dan belantara, telah kulatih menjadi perkasa. Oh, jadi kamu berjimat tuh kayak Sunggokong gitu ya? Lebih ke sun aku dulu dong. Kalau kamu? Namaku Campur Basari, rupaku aslinya nggak gini. Kakakku jahat dan iri, dia mengusir aku jauh ke sini. Wah, jahat banget ya kakak kamu. Iya! Kenapa dia ngusir kamu? Soalnya, mestinya tuh aku jadi ratu. Kamu putri? Iya. Putri? Oh, pantas. Kelihatan keputriannya. Makasih. Aku tuh anak keduanya raja. Oh, kamu berarti adik. Kok bisa jadi ratu? Iya, soalnya papaku tuh milihnya aku. Karena aku yang lebih cantik. Oh, gitu ya sistemnya di kerajaan kamu. Tapi terus aku disihir jadi kayak gini. Kayak gimana? Ya kayak gini, sakit kulit, jelek. Masa sih? Iya, walaupun kamu sakit kulit, tetap cantik. Iya sih. Tapi kalau aku masih sakit kulit kayak gini tuh aku nggak bisa pulang ke kerajaan aku masih diusir. Kamu emang tiba-tiba gitu sakit kulitnya? Iya, tiba-tiba. Kok bisa? Aku minum sesuatu yang aneh gitu, dari kayak orang aneh gitu, terus tiba-tiba aku jadi kayak gini. Kayak gimana orangnya? Pokoknya dia tuh kayak pakai baju merah gitu, terus dia... Kalau kamu minuman ramuan itu, obatnya cuma satu. Apa? Skincare. Tapi kan skincareku ketinggalan di istana. Nggak bisa pakai skincare kamu, harus pakai skincare aku. Kamu punya produk skincare? Ya, aku punya produk herbal, aman buat kulit, emang makan waktu, tapi pasti sembuh. Percaya sama aku. Oke, aku mau. Ayo, kamu dandan yang prima, mandi air terjun 7 rupa, pakai sabun bunga kenanga. Kamu kan cantik tiada duanya. Purbasari, Purbasari, Tuan Putri, cantik berseri. Purbasari, Purbasari, cantikmu akan kembali. Aku berjanji. Lihat, kecantikanmu telah kembali. Sihir kakakmu tak mempan lagi. Aku mendukung untuk menjadi ratu terbaik di negeri ini.
Papa dari tadi aku pengen dipanggil setan, tahu nggak sih? Papa kalau ngomong jangan bisik-bisik. Kenapa? Berlarang. Papa merasa waktu Papa tinggal sedikit lagi, nak. Waktu Papa ngapain? Waktu Papa di dunia ini berlarang. Oke. Purbarara, Papa minta kamu panggil Purbasari. Ih, ngapain panggil Purbasari? Kan Papa bentar lagi mau meninggal kan? Abis Papa meninggal tuh yang lanjutin aku kan? Kemarin Papa udah jelas dong ngomong kayak gitu loh, ya kan? Kenapa sih kalian itu saing-saingan terus, Purbarara? Papa sudah sekarat seperti ini. Kamu masih saing-saingan juga, nak. Panggil Purbasari kesini sekarang juga, Purbarara. Pak, Ini Pak Purbasari itu Eki sakit yang kulit tau gak muji. sih? Pak Eki Sakit masih di kulit. SMP Ih, Negeri jijik 6 banget. Borau. Kalau lihat tuh langsung pengen muntah, tahu kayak jijik banget, geli liatnya merinding. Ah, Purbarara itu kan udah lama kali. Ih, kan dia tuh di hutan mana bisa sembuh sih, kotor. Iya udah sembuh kali. Pokoknya panggil Purbasari ke sini sekarang juga, Purbarara. Ya. Mau apa sih surat undangannya? Bilang di isi surat itu bahwa Papa akan bikin kontes adu tampang. Hei, itu kan doa aku yang menang. Adu tampang pasangan, Purbarara. Kan kamu sudah punya pasangan. Siapa namanya? Indrajaya. Papa ngapain sih bikin kompetisi lagi, ngundang-undang orang lagi, bikin semua kita repot, tau? Kita tuh semua repot gara-gara Papa, tau gak sih? Ih, Purbarara, kamu tuh ya, kan Papa jadi gak yakin. Ya, Papa mau istirahat dulu. Dear Purbasari, apa kabar? Gak usah dijawab, cuman basa-basi. Infoin aja, Papa mau ngadain kompetisi. Bukan adu cantik, karena itu udah jelas siapa pemenangnya. Tapi adu ketampanan pasangan, gue yakin lo gak punya. Jadi tetap putus asa, jangan semangat. Kabar lo gimana? Gue bodo amat. Selamat berjuang, sincerely calon ratu Purbarara. Tung, Ya cantik. Purbasari. Tung, aku baru dapat surat nih dari kerajaan. Wah, canggih banget kerajaan kamu. Bisa kirim surat ke tengah hutan kayak gini. Apa kata mereka? Aku disuruh ikut sayembara adu ketampanan pasangan. Aku versus kakak aku. Oh, emang kamu udah punya doi? Enggak sih, aku jomblo. Tung, Ya, kamu kayak kenal seseorang gitu gak? enggak. Hah? Terus gimana dong aku mau cari cowok ganteng di tengah hutan kayak gini? Mana ada, nggak mungkin ada kan? Iya, sedih ya. Jadi gimana itu kakak kamu? Gak tau lah. Aku juga males adu tampang kayak gini. Ya udah, kamu nggak usah kesana, nggak usah ikut. Tapi aku kangen sama papa. Ya udah, kamu kesana, aku ikut kamu. Jadi kalau kakak kamu aneh-aneh, aku bisa jagain kamu. Makasih ya, Tung. Siapa tahu di tengah perjalanan kamu ketemu orang ganteng yang kamu bisa banggain di depan keluarga kamu. Iya sih. Soalnya ya, Tung, kamu tau gak sih di kerajaan tuh sebenarnya serem banget tau. Kakakku tuh teman-temannya aneh-aneh gitu. Jadi mereka jahat-jahat gitu. Kamu temenin aku ya. Ya. Di hadapan rakyat semua, ku tantang Purbasari datang dan membawa
menang di kompetisi adu tampang pacar. Di sudut kanan kita punya Purbararang dengan pacarnya, Indra Jaya. Apa kabar? Ayo sama-sama kita angkat kipas berwarna merah sambil kita teriak Purbararang Indra Jaya. Siap? 1, 2, 3. Indra Jaya, Purbararang Indra. Keren. Lanjut. Dan di sudut kiri kita punya Purbasari. Dan Sendirian. Purbasari, kamu tahu kan sebenarnya ini kompetisi apa? Aku kesini bukan buat kompetisi. Aku kesini mau ketemu papa. Jomblo, ngaku aja jomblo. Ya emang gue jomblo, emangnya kenapa? Ya berarti lo kalah. Ya tapi kan gue gak mau ikut kompetisi, gue kan mau ketemu papa. Oh, gak mau ikut kompetisi ya? Oh, berarti gak ada kompetisi dong kalau kayak gitu. Yeay, gak ada kompetisi. Purbasari. Papa. Purbasari. Purbasari. Papa, kok papa udah sakit-sakitan gini sih, Pak? Papa udah diurusin sama Purbararang. Tua, sakit, mati, itu proses alami tiap manusia, Pak. Udah gak usah dilawan. Iya, bukan berarti gak diurusin juga kali. Papa kesini dulu deh. Oh, iya. Sini ya, Pak. Capek ya? Udah. Sekarang kan aku udah ada di sini, ya. Aku bisa jagain papa, jadi papa tenang aja ya. Ya. Purbasari, Papa mau ngomong juga sama kamu dan sama rakyat jelata yang ada di hadapan kita ini, bahwa yang akan memutuskan kerajaan ini sebagai ratu kita adalah Tenang lagi ya. yang akan menjadi ratu di kerajaan ini adalah Purbasari. Oke, fine. Pelatih no jutsu. Purbasari, lo punya panggilan sayang buat Lutung itu? Purbasari, jangan bilang itu Lutung itu pacar lo. Iya. Woi rakyat, masa mau punya raja monyet? Mau. Mungkin dia tuh emang gak seganteng pacar lo, tapi dia tuh hatinya jauh lebih baik daripada lo yang busung, tau gak? Inner beauty, man. Purbasari, rakyat, tahu nggak sih arti dari cinta monyet tuh bukan literally pacaran sama monyet? Aduh, Gimana sih? Udah, Purbasari. Aku emang gak pantas jadi pacar kamu. Kamu gak usah belain aku. Jurinya Pak Edi sama Pak Mundari.
Purba. Kita ikuti ya. Kamu bukan harusnya semanang yo. apresiasi dengan apa? Jadi kamu itu pangeran. Kelamaan Purbasari. Sudah Purbararan. Aku itu kekalahanmu. Dari awal kamu sudah kalah. Kekalahan itu harus diterima. Pokoknya kalau kalah nggak boleh marah-marah ya. Jangan ya Dek ya. Jangan ya. Oke, lanjut. Dengan ini bagaimana Rama Prabu? Kira-kira siapa yang menang? Sepertinya sudah jelas ya. Saya umumkan bahwa yang akan menjadi ratu di kerajaan ini adalah Stop. Udah deh guys. Aku tuh udah muak deh dengan adu tampang kayak gini. Udah. Kita semua tuh cantik, kita semua tuh ganteng. Kita semua tuh bisa jadi cantik. Kita semua tuh bisa jadi ganteng. Asal kita punya inner beauty. Dan inner beauty cuma bisa muncul kalau kita bisa saling Mencintai. Stop. Jadi kalian tetap mau jadi raja dan ratu nggak? Mau? Oke, teman-teman. Ayo angkat kipas berwarna biru sambil kita teriak Purbasari ratu kita. Siap? Purbasari ratu kita. bisa untuk dicintai. Kris. Wow, beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan spektakuler drama musikal Lutung Kasarung. Baik, kita lanjut penampilan yang terakhir. Siap-siap untuk terbakar semangatnya. Penampilan tari berikut ini akan membawa kita merayakan mimpi dan perjuangan bersama lagu Merakit dari Yura Yunita. Inilah penampilan memukau dari tari Yura Yunita. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini terakhir, the last perform. Enggak, saya iku loh. Apa lagu ini kayak tahun ini bapaknya? Iya. Tahun ini. Tahun una. Iya Pak ya. Persis saja. Apa yang una?
Tapi penyajiannya Beda, iya, beda Pak, penyajiannya beda. Diri miara mulang tetap kasalinan Dina tetap unggal juru ayat carita menyentuh kalbu kagagas kau bayang-bayang saban wayah mawa tenang ku endah ku asih tetep matri dina hati patah betah tu manina Minang nina rerendengan cumarita pacantel rasa hujanan padu nabrak urami cinta ku endahnya Iya Pak, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi aktif seluruh peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Lalita Dian Putri Safelin Dan saya Dika Rizky Yanuar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk penampilan 9C. Ya, mohon anak-anak segera kembali ke atas panggung untuk ulasan. Kalau masih ada kelas 8 untuk tetap stay di dekat panggung karena program sekolah
nanti pagelaran ada di semester ganjil. Jadi kamu naik kelas 9 langsung uji praktek pagelaran. Oh. Langsung. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak 9C, sekalipun masih banyak kekurangan, namun sementara dari 3 yang sudah tampil, ini yang terbaik. Tepuk tangan aja. Sementara lo ya, masih ada 5, ya, masih ada 5. Pagi ini yang akan mengulas, yang memberikan ulasan apresiasi karena penekanannya pada teater, pada apa ya, akan diulas oleh para ahli bahasa. Ada Bu Leli, ada Bu Sinta, biar berkolaborasi. Setelah itu nanti Pak Mundari dari segi seni tari, nanti secara umum saya yang terakhir. Kenapa begitu? Karena kita harus berkolaborasi, bekerja sama, saling mengisi. Seperti halnya demikian, kalian sudah sering saya katakan, manfaatkan guru-gurumu sebagai mentor. Monggo Bu Leli atau Bu Sita terlebih dahulu, monggo. Baik, terima kasih Pak Edi atas kesempatannya untuk mengapresiasi penampilan dari kelas 9C. Sebelumnya tepuk tangan yang meriah untuk kelas 9C. Baik, yang pertama, Bu Leli salut sama kekompakan kalian, ya. Sejauh ini, sejauh mata memandang dari penampilan pertama sampai ketiga hari ini, kekompakan kalian luar biasa. Untuk dari segi yang laki-laki ataupun yang perempuan, semuanya kerjasamanya baik. Ini untuk pembelajaran penampilan besok, ya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, kalau kalian kerjasamanya bagus akan dapat menyuguhkan penampilan yang keren pula, ya. Baik. Bu Leli akan sedikit mengulas penampilan drama Lutung Kesandung. Oh, Kasaro. Baik. Yang pertama udah bagus nggak? Ini dramanya seperti tahun kemarin, seperti dramanya kelas 9E tahun lalu, Mbak Lala, terus Mbak Una, seperti itu nggak? Nah, Bu Leli itu gemes banget sama yang namanya Purbasari. Purbasari, halo Purbasari, kamu hari ini kenapa? Kok ekspresimu gak keluar, padahal dramanya bagus sekali ya. Purbasari, kalau kamu hari ini all out, lebih genit, lebih kemayu lagi, pasti lebih keren. Karena yang Purbararangnya itu sudah keluar, antagonisnya wis ketok. Meneh lamben nek merot-merot ngono kae ya. Terus rajane ndi rajane? Aduh Pak, jangan. Raja yang selai. Raja yang selai, tapi kok kamu hari ini tidak selai ya? Kenapa? Padahal itu mimik mukamu udah kelihatan selai loh. Tapi kenapa gesturnya kurang slay ya? Terus yang baju putih tadi siapa? Jal, di baju putih tadi. Halo, ekspresimu hilang kemana? Bu Leli tanya, tadi ketika kamu gandengan sama Purbasari toh, pas nyanyi bareng, itu suaranya laki-laki atau perempuan? Hah? Laki-laki. Yang nyanyi Purbasari apa kamu? Oh, Purbasari yang nyanyi tadi ya? Piye toh Jal? Kok kamu tidak bisa mengimbangi Purbasari? Mbok yo sing romantis sithik ngono lho. Walah. Wis dikasih panggung sepenuhnya untuk kalian semua. Gak usah mikir pacarku Bu. Tadi ada yang komen, Bu kasihan pacarnya Ijal. Ada yang komen tadi loh. Terus lu tong, lu tong.
Harusnya tadi ketika adegan kan tadi Purbasari mau bertengkar, maaf Purbararang mau bertengkar dengan Purbasari yang bawa keris itu toh. Nah, kamu itu kan melindungi Purbasari toh di Randy mau. Randy yang melindungi Purbasari toh, ya kan? Nah, seandainya kamu lebih gesit lagi, mbok kudu nyakar Purbararang apa piye? Mosok mau pindah-pindah tempat ngene-ngene Pak. Seandainya kamu lebih kudu nyakar Purbararang tadi tebah top. Ya, ini sedikit masukan dari Bu Leli. Jangan menyakiti hati kalian, mohon maaf ya kalau menyakiti hati kalian karena ini sebagai motivasi ke depannya. Jika kalian nanti di tingkat yang lebih tinggi lagi ada drama. Jadi pagelaran ini sebagai pembelajaran untuk kalian nantinya, bukan hanya pada segi akademik saja, tetapi di non akademik juga. Kalian belajar sosialisasi, kerjasama, melatih kekompakan kalian, manajemen waktu, manajemen keuangan juga, seperti itu. Cukup itu yang dapat Bu Leli sampaikan. Bu Leli mohon maaf apabila kritikan dari Bu Leli menyakiti hati kalian semua. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Bu Sinta. Oke, terima kasih kesempatannya kepada Mbak Edi, Bu Leli tadi. Sudah selesai kakak. Bu Sinta Sepil. setuju sama pendapatnya Bu Leli Tak tadi, sepil sama ya, penilaiannya ini Bu Leli ada tadi. Pak Mundari. Ini kan kalian Mundari tadi sebagai menampilkan penguji teater juga, ya, ya. drama. Drama Di sini itu ada seni Pak Edi. peran. Pak Edi, kamu saya hai Pak berperan Edi. sesuai dengan peranmu masing-masing. Tadi banyak yang rindu Pak Edi loh Pak. Tadi contohnya kayak Ini ada ayahnya alumni Purbasari juga. dan Purbarara. Ada alumni yang datang. Alumni tahun berapa Kak? Dubbingnya itu Oh sudah baru tahun bagus kemarin ya. Cuma kalian dalam 2025. berperan itu, dalam berperan alumni yang mau rasanya datang kurang monggo. maksimal, Ini Cak. dari di sini. Ya. Kalau kamu sudah oh ini peranku sebagai ayahnya Purbasari dan Purbararang, aku sebagai raja. Nah, dalam teater itu kamu jangan jadi dirimu sendiri ya, tapi kamu masuk ke peranmu itu. Tadi dubbingnya itu pakai bahasanya bahasa slay ya Bu Leli. Nah, itu pas sakitnya batuk-batuk itu ya harus menjiwai ya. Itu harus menjiwai. Gitu. Terus rajanya tadi kan mau meninggoy ya tadi katanya ya. Nah, itu harusnya berdirinya ya jangan tegak, tangannya jambek garuk-garuk gitu ya. Nah, sakaratul mautnya tuh sakit apa gitu. Nah, harus sesuai dengan peranmu di dalam ada teater 9G, itu. 9F, 9A, Terus 9B, tadi ibunya 9E. Purbasari dan Purbarara. Besok Tadi ada tidak 9G ada Pasuruan dialognya. Bumi Tapi, Jawa Timur. kalau Ada kamu di situ penampilan sebagai reok ibu, di teater itu Ponorogo. sebagai ibu, Jadi kamu jangan bisa lupa kalau besok tidak ada dialognya stay ya di dengan live, gerakan. TikTok Suamimu SMP itu Negeri 6 sakit. Blora, oke? Tadi, Mbak ya di piye ekspresinya itu khawatir, ekspresinya itu 9B belum, kebetulan 9B hari Sabtu. Nah, itu Sabtu kamu harus besok, masuk ya. ke dalam ceritanya juga. Nggak ada Bukan berarti Pencaksilatnya kamu tidak hari ada ini. dialognya, tidak bisa berperan di situ. Ya, tadi kan cuma di belakang hanya diam aja ya ibunya tadi. Terus juga untuk tokoh utamanya Purbasari ekspresinya nggak ada, tapi ya tadi sudah lumayan, tapi ekspresinya kurang ditingkatkan lagi. Kapan Ya, pencaksilatnya, matanya itu harus ikut kurang tahu ya. berbicara juga. Tapi Ini tadi kan flat. apa itu namanya? Ya, tangannya bahkan pas nyanyi itu ke sini tangannya dia, Surprise dari kan tangan itu gestur masing-masing kamu kelas. bisa Jadi mainkan. admin tidak waktu tahu nyanyi, apakah tangan bisa ada ke pencaksilat atas, atau tidak. ya bisa diberi Begitu. Jadi gerakan-gerakan. tetap stay tune. Jangan hanya di live TikTok mulutnya SMP 6 aja yang Blora. umi, tapi tangannya juga ikut gestur. Nih, hari ini Ditambah ada lagi. gestar. Purbararangnya sudah Gestar. bagus. Terus Ada penilai lututnya tadi dari ya, guru bahasa lututnya, Indonesia langsung. Yang 3 itu sudah lucu-lucu, Say hi kakak sudah alumni, bagus. say hi kakak alumni. Itu aja dari Bu Sinta. Terima Mas, kasih. sekarang gimana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Muhammadiyah libur. Monggo saya kembalikan ke Pak Edi. Pak Mondari monggo. Oh mau ujian. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi Oh ini alumni pada datang monggo yang mau datang Bu ya. Leli dan Bu Sinta Nggih Pak sama-sama. menyoroti tentang
seni peran atau karakter betul yang disampaikan oleh Bu Leli dan Disinta. Ini yang kangen Pak Mundari Raja tadi. sakit Bentar. batuk otomatis ya memegang dada atau mungkin merasa sesak. Ini Pak Nah, Mundari. walaupun seorang permaisuri istrinya itu tidak bicara atau tidak dialog, acting itu sudah bahasa. Acting itu sudah menyatakan kamu itu berkomunikasi. Berarti ya batuknya seperti yang disampaikan Bu Sinta, permaisurinya ya khawatir buh mijeti, buh megang apa. Misalnya kalau tadi Perbarara disia-sia oleh Perbararang, ya kamu ikut. Ya mungkin menggak atau mungkin kasihan dengan Purbasari begitu. Kalau di logika kan seperti itu. Masuk ada itu terus diam saja. Termasuk lutung-lutungnya tadi. Otomatis ya kelihatan sungguh-sungguh melawan Perbararang. Kemudian untuk tarinya ini secara umum bagus semua. Untuk yang tari cowok nampaknya musiknya masih panjang, tetapi kamu belum selesai sudah memang diakhiri yang melatih ya itu. Ya kelihatan karena apa? Masih ada irama yang rancak, tapi kamu sudah selesai. Nah ini saya bertanya saja, tapi tidak apa-apa, kamu sudah saya nilai 94. Semuanya satu kelas ini, karena kamu bagus semuanya, kompak. Ini saya bertanya, yang memilihkan peran teman sendiri atau mungkin ada unsur yang lebih tahu dari kamu, seperti misalnya yang memilihkan peran siapa tadi lutung kok kecil-kecil pas posturnya, yang memilihkan seorang Mbah Dukun. Nah, ini Mbah Dukunnya jangan nyelelek, ya harus serius karena memberikan mantra-mantra kepada Perbararang. Nah, itu Mbah Dukunnya sih ya, tapi sudah termasuk karena faktor pendukung kamu adalah rias dan kostum sudah mendukung juga. Itu yang menentukan peran kamu sendiri atau mungkin unsur dari orang lain sendiri. Seperti kalau sendiri kamu sudah pinter, bijikan lutung kecil-kecil pas. Tapi kalau menurut saya Purbasari peran yang sedih nggak tertawa nggak apa ya, menurut saya pas. Memang kamu seorang yang disia-sia oleh saudaranya pas. Perbararang juga pas memerankan sebagai peran antagonis. Terima kasih sekali lagi, dari 3 hari kamu yang terbaik. Ya. Besok 9 hari harus lebih baik lagi, minimal sama. Nah, ini apa ada di jengkoknya si pengendang kita SMP 6 kok. Ya harus lebih bagus. Tantangan buat kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Edi. Oke, yang terakhir, saya tidak akan mengulas tentang hasil karya, saya hanya ingin proses saja mengulas. Jadi kata kunci dari keberhasilan adalah kerjasama. Seperti yang awal sekali saya ceritakan di kelas, kalau kamu mau tamasya ke pantai Rembang misalnya, butuh sopir, butuh konsumsi, butuh disiplin, berangkatnya jam berapa, butuh tukang bensin, butuh tukang tambal ban, semuanya harus berperan. Dari awal pertama ketemu dengan saya di kelas 9 kan saya bercerita begitu. Jadi tujuannya belajar ini tidak hanya sekedar berkarya selesai, enggak, tapi prosesnya itu bisa membawa kalian ke nanti dewasa. Coba kalau rumah tangga tidak kompak, kira-kira harmoni enggak? Enggak, pasti padu ya toh? Iya. Bojone minggat, anaknya ning warung kopi ribut bendino ya toh? Anaknya budal sekolah tapi orang tekan sekolah ya toh? Bener nggak? Terjadi pada teman-teman kita atau bahkan dirimu nggak? Ada toh? Begitu toh? Iya, pamitnya ke sekolah
anak, malah ada yang anak ekos, ibu ekos dewe, Pak Anembon ini. Ini yang terjadi. Lebih jauh dari itu, ayo kita belajar tentang kehidupan. Apakah kamu akan jadi anak-anak terus? Enggak. Sekolah mengajari seperti itu supaya kamu lebih dewasa. Jadi belajar itu adalah pendidikan untuk mencari pengalaman menjadi dewasa, bukan bisa menjadi apa, tidak. Soal kaya, soal miskin, soal punya dunia, soal itu kehendak Tuhan. Tapi yang utama adalah menjadi dewasa, berpikir dewasa. Anak muda lebih berpikir dewasa sekarang banyak dibanding orang tua yang pikirannya anak-anak. Ada toh? Ada. Oke. Saya di penampilanmu secara umum bagus. Hati-hati kalau milih aransemen. Tadi tari pada larang itu mix aransemen. Pembukanya musiknya, iya, musiknya kalau nggak salah Padang, terus ada musik Jawa Timuran, ada musik Ambon, yang ada kendang rampaknya menunjukkan itu Pasundan hanya sebagian kecil. Jadi saya nggak tahu kenapa begitu. Ya mungkin kamu harus lebih banyak belajar, lebih banyak detail mengerti. Bu Leli itu ada apanya? Oh, Bu Leli hidungnya agak mancung misalnya, diteliti lagi, jadi itu lebih detail. Maka muncul karakter. Ketek itu piye karakternya gitu. Kemarin kan sudah saya ajak jajal jadi ketek pencilaan sidik. Di situ ada kursi, mencolot kursi, munggah panggung, boleh. Tidak hanya kalau jam kosong menek pelem, jangan. Tapi terapkan di panggung praktekmu itu. Gitu ya. Oke. Terus tadi sekilas bercerita tentang ekspresi. Di bannermu itu ada tulisannya, ekspresikan diri dengan karya seni. Kenapa tidak kamu mengekspresikan dirimu? Dalam bersandiwara tidak mengekspresikan dirimu. Coba kalau kamu ngapusi ibumu minta duit, kan ekspresinya bener tuh. Nah itu diterapkan. Kalau bohong ke orang tua ekspresinya bener tuh. Iya. Nah itu ekspresimu itu terapkan dalam dunia teater. Piye carane? Bu, aku urunan. Anu Bu, gue pagelaran. Pirande? 100.000 Bu. Padahal tinggo yang-yangan, kan gitu ya. Ada tau yang begitu? Ada. Kenapa Pak Edi tahu? Ya karena melihat. Begitu? Secara umum kelasmu adalah kelas yang terbaik dalam 3 penampilan. Kita tunggu penampilan berikutnya 9G. Terima kasih. Sekali lagi aplaus buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu silahkan diberesi, bangkunya dibersihkan, kelasnya dirapikan. Jangan lupa untuk absen hari ini. Setelah kamu pentas, isi daftar hadir. Terima kasih Pak Mundari, matur nuwun, Bu Sinta, Bu Lali, anak-anakku 9G, para alumni. Terima kasih. Yuk silakan dilanjutkan kegiatannya. Oh, Bu Leli mau foto? Mau foto sama monyet? Mbah Dukun, relakan dirimu untuk foto bersama Bu Leli. Oke, ya Allah, selesainya sampai jam berapa Bu? Ini udah selesai semuanya. Terima kasih ya, alhamdulillah. Terima kasih yang sudah nonton. Kita end live ya. Besok ada penampilan dari kelas 9G Parsuryaning Bumi Jawa Timur. Temanya Jawa Timur. Bener dong? Wah, siapa yang nggak sabar? Terima kasih teman-teman. Baik.